Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Indonesia saat ini memegang kendali atas pasar minyak sawit Amerika Serikat, dengan pangsa impor yang mencapai 85% dari total kebutuhan minyak sawit negara tersebut pada tahun 2024. Posisi strategis ini merupakan buah dari kapasitas produksi dalam negeri yang sangat besar, di mana Indonesia telah bertahun-tahun menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan menyumbang sekitar 59% dari total pasokan global. Berdasarkan catatan terbaru, volume pengiriman minyak sawit Indonesia ke pasar Amerika Serikat menunjukkan angka yang stabil, yakni berkisar pada 2,25 juta ton setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir, suatu pencapaian yang membuat Indonesia unggul dibandingkan negara pesaing seperti Malaysia dan Thailand. Namun, keunggulan ini sedang menghadapi tantangan serius menyusul kabar rencana pemerintah Amerika Serikat yang akan menerapkan kebijakan tarif impor baru sebesar 32% mulai Agustus tahun 2025. Para analis industri memperkirakan bahwa penerapan tarif ini dapat mengurangi volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sekitar 15 hingga 20%, suatu penurunan yang akan berdampak signifikan tidak hanya pada pendapatan devisa negara tetapi juga pada rantai pasok dan industri pengolahan minyak sawit di dalam negeri. Ancaman kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam industri minyak sawit. Malaysia, sebagai produsen terbesar kedua dunia, hanya akan dikenakan tarif sebesar 25%, menciptakan disparitas yang signifikan dalam daya saing harga. Perbedaan tarif sebesar 7% ini memberikan keunggulan kompetitif yang cukup besar bagi Malaysia, yang berpotensi menggerus pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat secara bertahap. Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan berbagai upaya diplomasi dagang intensif dengan otoritas perdagangan Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik. Negosiasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari isu keberlanjutan lingkungan hingga standar kualitas produk, dengan harapan dapat memperoleh pengecualian atau setidaknya pengurangan tingkat tarif yang akan diterapkan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan bersama dengan pelaku industri sawit nasional telah menyusun strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Salah satu langkah konkret adalah dengan memperluas jaringan ekspor ke negara-negara dengan permintaan tinggi seperti China, yang pertumbuhan konsumsi minyak sawitnya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, serta India dan Pakistan yang memiliki populasi besar dengan kebutuhan minyak nabati yang terus bertambah. Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi produk turunan minyak sawit bernilai tambah tinggi, seperti oleokimia dan biodiesel, yang memiliki pasar lebih stabil dan nilai ekonomi lebih baik dibandingkan minyak sawit mentah. Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri melalui pembangunan pabrik-pabrik baru dan modernisasi fasilitas existing. Tantangan lain yang dihadapi adalah perlunya memenuhi berbagai standar dan sertifikasi internasional yang semakin ketat, terutama terkait dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan, yang menjadi perhatian utama negara-negara pengimpor termasuk Amerika Serikat. Di sisi produksi, industri minyak sawit Indonesia terus melakukan berbagai terobosan untuk mempertahankan posisinya sebagai produsen terbesar dunia. Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, dalam laporan terkininya memproyeksikan peningkatan produksi minyak sawit Indonesia menjadi 47 juta ton pada periode 2025 per 2026, angka yang mencerminkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian ini didorong oleh beberapa faktor kunci, termasuk program intensifikasi perkebunan yang bertujuan meningkatkan produktivitas lahan existing melalui penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan bibit unggul, dan optimalisasi pemupukan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan sekitar 833.000 hektar lahan baru yang dikelola oleh BUMN Agrinas, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional dalam jangka menengah. Program biodiesel nasional, khususnya implementasi B40 dan persiapan menuju B50, juga menjadi komponen penting dalam strategi ini, karena tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tetapi juga menciptakan pasar domestik yang stabil dengan penyerapan mencapai jutaan ton per tahun.
Inisiatif ini didukung oleh pembangunan infrastruktur pendukung seperti pabrik pengolahan biodiesel baru dan perluasan jaringan distribusi bahan bakar nabati. Tantangan utama yang dihadapi dalam ekspansi produksi ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara peningkatan output dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk perlindungan hutan, pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab, serta pemenuhan standar kerja yang manusiawi. Berbagai program pelatihan dan pendampingan terus dilakukan untuk membantu petani kecil meningkatkan produktivitas kebun mereka tanpa harus melakukan perluasan lahan yang tidak terkendali. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan varietas kelapa sawit yang lebih produktif dan tahan penyakit terus ditingkatkan melalui kolaborasi antara lembaga penelitian pemerintah, universitas, dan sektor swasta. Aspek keberlanjutan telah menjadi fokus utama dalam pengembangan industri minyak sawit Indonesia, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap produk ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penerapan skema sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO, yang telah mengalami berbagai penyempurnaan untuk memenuhi standar internasional. Sistem sertifikasi ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan pengurangan emisi karbon, tetapi juga menyentuh aspek sosial termasuk perlindungan hak-hak pekerja dan masyarakat adat. Dalam implementasinya, berbagai program pendampingan teknis diberikan kepada petani swadaya dan perkebunan kecil untuk membantu mereka memenuhi kriteria ISPO, termasuk pelatihan tentang praktik pertanian yang baik, manajemen kebun berkelanjutan, dan sistem dokumentasi yang akurat. Tantangan utama dalam perluasan sertifikasi ini adalah tingginya biaya sertifikasi bagi petani kecil dan kompleksitas proses verifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga donor internasional dan perusahaan swasta menyediakan skema pendanaan khusus dan bantuan teknis. Selain ISPO, industri sawit Indonesia juga mulai mengadopsi standar internasional lain seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih spesifik, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Upaya-upaya ini diperkuat dengan penerapan sistem traceability atau ketertelusuran produk yang memungkinkan pembeli untuk melacak asal-usul minyak sawit hingga ke tingkat perkebunan, memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan bebas dari praktik deforestasi ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia. Inisiatif-inisiatif keberlanjutan ini tidak hanya penting untuk mempertahankan akses pasar ekspor, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing produk minyak sawit Indonesia di pasar global yang semakin selektif. Upaya keberlanjutan dalam industri sawit Indonesia terus diperkuat melalui berbagai inisiatif strategis. Pemerintah gencar mendorong sertifikasi ISPO yang kini telah mencakup aspek lingkungan dan sosial, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati dan hak pekerja. Namun implementasinya menghadapi kendala seperti biaya sertifikasi yang tinggi bagi petani kecil dan proses verifikasi yang rumit. Untuk mengatasi ini, dibentuk skema pendampingan dan bantuan teknis bagi petani swadaya. Industri juga mulai mengadopsi standar internasional seperti RSPO untuk memenuhi permintaan pasar global yang semakin ketat. Sistem ketertelusuran produk juga dikembangkan untuk memastikan minyak sawit Indonesia bebas dari deforestasi ilegal. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga akses pasar ekspor, tapi juga meningkatkan daya saing produk nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek industri minyak sawit Indonesia tetap menjanjikan di tengah permintaan global yang terus meningkat. Permintaan dunia terhadap produk turunan minyak sawit seperti oleokimia untuk industri kosmetik, deterjen, dan makanan terus menunjukkan tren positif seiring dengan pertumbuhan populasi dan industri pengolahan di berbagai negara. Pasar biodiesel juga semakin berkembang didorong oleh transisi energi global menuju bahan bakar terbarukan, di mana minyak sawit memainkan peran penting sebagai bahan baku utama. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum ini melalui pengembangan industri hilir yang lebih bernilai tambah, termasuk investasi pada pabrik pengolahan oleokimia dan biodiesel skala besar. Di sisi lain, kebijakan mandatori biodiesel dalam negeri yang akan ditingkatkan menjadi B40 dan B50 memberikan stabilitas permintaan domestik yang dapat menjadi penyangga ketika terjadi fluktuasi pasar global.
Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan tanpa perluasan area perkebunan baru, melalui penerapan teknologi pertanian presisi dan penggunaan bibit unggul. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi perlu diperkuat untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pengolahan dan diversifikasi produk turunan sawit. Selain itu, diplomasi dagang yang intensif tetap diperlukan untuk membuka akses pasar baru sekaligus mempertahankan pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, industri minyak sawit Indonesia tidak hanya akan bertahan tetapi juga dapat terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional di masa depan.